Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woni Media Astuti Ashari, NIM S1B1 21051, jurusan S1 Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai hasil kerja saya pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1 yang bertemakan rumah minimalis modern kontemporer, Beautiful from the Basic. Baik, langsung saja kepada materi. Yang pertama itu, saya akan membahas mengenai latar belakang serta pengertian dari arsitektur modern kontemporer itu sendiri. Arsitektur kontemporer adalah jenis arsitektur yang lahir di Sekolah Desain Bauhaus Jerman awal tahun 1920-an untuk menanggapi kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang dibawa oleh Perang Dunia Kedua dari tahun 1940-an hingga 1980-an. Nah, pengertiannya, arsitektur modern itu adalah arsitektur modern kontemporer adalah seni rupa terapan yang berfokus pada masa kini. Istilah berasal dari kata "chol" yang artinya bersama dan tempo yang artinya waktu mengacu pada peristiwa sekarang atau yang akan datang. Kemudian, kelebihan arsitektur minimalis modern kontemporer. Rumah minimalis modern kontemporer berdesain unik, dengan desain bergaya kontemporer, tidak terikat pada garis waktu tertentu, dan juga tidak terbatas pada satu gaya tertentu. Ini membuat rumah kontemporer menjadi unik dibanding dengan rumah lainnya. Rumah minimalis modern kontemporer lebih eco-friendly. Tak cuma unik, rumah kontemporer juga ramah lingkungan. Elemen alam dari material natural maupun daur ulang, juga bukaan yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam ruangan, memungkinkan untuk guna itu menghemat listrik. Kemudian rumah kontemporer cocok untuk lahan yang sempit. Tak cuma desainnya yang kekinian, secara fungsi pun rumah kontemporer sesuai dengan kebutuhan hunian zaman sekarang. Menjawab kebutuhan masa kini akan hunian di lahan sempit, rumah kontemporer pun bisa diterapkan pada luas tanah yang terbatas. Kemudian ada tidak dibatasi pada satu tema ataupun zaman tertentu, dan yang terakhir yaitu tidak terikat oleh hukum lama dan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk kekurangan arsitektur minimalis modern kontemporer, trennya cepat berubah, tidak mampu menampung banyak orang di dalamnya. Rumah minimalis modern kontemporer bersifat minimalis. Rumah minimalis tidak bisa untuk menampung banyak orang di dalamnya, biasanya seperti itu. Kurangnya pengetahuan tentang rumah minimalis, kurangnya pengetahuan tentang masyarakat mengenai konsep rumah minimalis sering menjadi salah arti. Terlihat sempit jika tak ada yang bisa mengaturnya. Jika kita kurang paham dengan pengaturan perabot pada rumah minimalis, maka akan terasa sempit. Merenovasi rumah minimalis modern kontemporer agar memberi ketampilan interior open space yang ideal perlu banyak biaya. Ciri-ciri kriteria atau karakteristik rumah minimalis modern kontemporer. Yang pertama itu menggunakan cahaya alami. Yang kedua itu atapnya. Salah satu ciri arsitektur modern kontemporer adalah bentuk atapnya itu terbuka, cenderung melihat bentuk datar dengan overstuck untuk melindungi bangunan dari terik matahari daripada atap berbentuk perisai. Untuk bentuknya, unsur dominan dalam arsitektur kontemporer adalah garis lurus, seperti yang dapat kita lihat dan amati. Arsitektur kontemporer sebaliknya dapat menghindari tradisi ini dengan dominan garis lengkung. Dalam kasus tertentu, suatu struktur seluruhnya itu terbuat dari garis lengkung. Dalam kasus tertentu juga, garis lengkung dan lurus digabungkan untuk membuat pola. Material yang baru, unsur dominan dalam arsitektur kontemporer adalah garis lurus. Baca saja poin-poinnya, material baru, terus. Baik, Pak. Ruang-ruang lebih terbuka dan menyatu. Kemudian daftar pusaka. Lanjut untuk konsep kebutuhan ruang. Coba dibaca 2 poin saja di sini. Maaf, Pak. Tidak bisa ke Zoom, Pak. Itu ada sebelah kirimu itu bawah loh. Sebelah kiri bawahmu mana? Kirimu mana paling bawah? Sebelah kiri paling bawah itu loh. Sebelah kiri paling bawah itu. Kelihatan. Sebelah kirimu paling bawah, enggak kelihatan gitu.
Ya, itu sana itu. Eh, Bukan, sana itu yang ada kaca, sampingnya sana. Bukan, ya itu. Kaca pembesar. Eh, Baik Pak. bukan. Nah, itu. Oke. Maaf Pak. Zoom. Klik. Oke. Baik Pak. Di sini ada aktivitas, pelakunya itu Pak Hermansyah SPD sebagai guru. Aktivitas itu kerja atau membaca jam 21.00 sampai 23.59. Sifat ruangannya itu tenang, hening, dan nyaman. Zoning itu privat. Kelompok bagian tengah. Kebutuhan ruangan itu ruangan kerja. Untuk makan jam 7.00, jam 19.30, jam 12.30 sampai dengan jam 14.00. Sifat ruangannya itu nyaman, santai, dan harmonis. Zoningnya privat, kelompok ruangannya itu bagian belakang, dan kebutuhan ruangannya adalah ruang makan. Selanjutnya, Langsung saja total total luas bangunanmu berapa? total luas bangunan saya adalah Coba kamu 245 zoom tadi, kayak tadi, meter, zoom kayak tadi. 245 meter, 26 meter persegi, Pak. Kemudian ini ada konsep kebutuhan ruang, matriks hubungan ruang, seperti yang dapat dilihat pada slide. Di sini ada ruang tamu, sifatnya publik, dan sebagainya. Coba Untuk jelaskan konsep, situ, jelaskan di situ ya Pak. coba. Ada berapa? Ada Ya, Pak. erat, sangat erat yang mana, kurang erat yang mana. Jadi untuk warna yang sangat erat itu saya memakai warna merah. Jadi bisa Contohnya, dilihat pada contohnya itu ruang tidur utama itu sangat erat dengan ruang tidur anak satu. Untuk yang tidak erat, eratnya itu, yang erat, iya Pak, kuning. iya Pak. Yang Untuk sangat erat, sangat erat itu di warna merah Pak. iya Yang contoh erat, ruangannya apa? eh, maaf, ruang tamu dan ruang tidur utama Pak. Oke, terus yang erat, Maaf, yang erat itu Pak, eh, ruang ruang cuci dan ruang olahraga. Untuk kurang eratnya, saya menggunakan warna biru. Contoh ruangannya itu ruang tidur tamu dan ruang keluarga. Dan untuk dan untuk bagian tidak erat, saya menggunakan warna hijau. Contohnya itu teras dan dapur. oke lanjut. Untuk konsep kebutuhan ruangan, pemilihan organisasi ruang. Saya menggunakan organisasi tercluster karena menurut saya organisasi ini tuh paling fleksibel Pak daripada organisasi-organisasi yang lain. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan organisasi tercluster. Oke lanjut. Untuk konsep kebutuhan ruang, struktur organisasi ruang dapat dilihat pada gambar. Outputnya berapa? Di Alternatif sini, apa? ya Pak, Outputnya alternatif berapa? saya menggunakan 3 alternatif dan saya mengambil alternatif 1 sebagai outputnya. Karena Karena menurut saya alternatif 1 itu yang paling pas dengan kebutuhan ruang yang telah saya buat, Pak. alternatif satu itu apa? Coba baca. Antara lain apa? Publik apa? Coba. Ini Baca 2 poin ada aja. di depan itu ada garasi, setelah teras itu ada ruang tamu, setelah ruang tamu ada ruang keluarga, di samping ruang keluarga ada kamar utama, dan di samping kamar utama itu ada kamar anak. Oke lanjut. Ruangannya itu, ya Pak. Setelah ruang keluarga di sini ada ruang makan, Oke lanjut. kemudian Next. dapur. Next. Baik Pak. Oke kamu baca Konsep dua poin aja sini. Dua poin ya. Ya Pak. Organisasi ruang. Ini adalah bubble
diagram bubble. Seperti yang dapat dilihat pada slide, di sini saya menaruh cardboard bagian kanan. Kemudian saya mengambil 3 alternatif dan saya mengambil kembali alternatif 1 karena menurut saya alternatif ini yang paling cocok dengan struktur organisasi ruang saya. Jadi seperti yang dapat dilihat itu terasnya paling depan, kemudian disusun dengan ruang tamu, kemudian di samping ruang tamu ada di belakang ruang tamu ada kamar utama, maksud saya ruang keluarga, dan di bagian kanan ruang keluarga itu ada kamar tidur utama. Bagaimana Pak? Udah langsung lanjut, kamu presentasi, lanjut aja. Konsep analisis data dapat dilihat pada gambar. Saya mengambil kembali 3 alternatif dan saya mengambil alternatif 2. Untuk carport itu lebarnya 3x7 dan kamar tidur itu 4x4,15. Oke, kenapa kamu ambil alternatif 2? Coba. Karena menurut saya alternatif itu paling tepat dengan itu ada diagram bubble dan organisasi. Itu ada anunya. Saya ada keterangannya di bawah apa coba? Apa keterangannya di bawah itu? Coba kamu zoom lagi. Ini rekapan ruangnya, Pak. Tidak, Ruang kerja maksudnya 2x5, ruang makan maksudnya 4x4,3. Maksudnya Bapak media, kenapa kamu pilih alternatif 2? Itu ada keterangannya di bawah tadi. Apa keterangannya? Oh, ya Pak, maaf Pak. Eh, Sesuai dengan tapak dan pola organisasi ruang, serta memungkinkan terjadinya fleksibilitas antara ruangan. oke, lanjut. Masuk ke konsep analisis tapak. Oke, coba perhatikan. Untuk konsep analisis tapak, setiap analisis tapak kamu baca 2 poin ya. Baik, Pak. Oke, lanjut. Konsep analisis tapak. Yang pertama itu kondisi existing. Dapat kita lihat pada slide. Di anak panah ini, itu kondisi jalannya itu beraspal, terdapat 2 jalur, namun tidak ada median jalan. Sedangkan di bagian selatan, view arah timur, itu terdapat media jalan pada arah selatannya. Kemudian 2 poin saja, lanjut. Ya Pak. Untuk analisis aturan-aturan Oke, bangunan. stop. Untuk ini, setiap kondisi existing kamu baca 2, tanggapannya kamu baca 2 poin ya. Jangan dibaca semua. Ya. Ya, Pak. Untuk analisis aturan-aturan bangunan, saya mengambil dari aturan bangunan rata kota di lokasi ini. KDB-nya itu 40% dan KLB-nya 1, luas tanah 800 meter. Jadi KDB kali luas lahan itu 40% kali 80 meter itu 320 meter. Sepadan bangunan jalan itu sepadan bangunan itu 1/2 as jalan, luas jalan 8 meter. Jadi sepadan bangunan 1/2 kali 8 meter sama dengan 4 meter. 4 meter itu minimal ya. 4 meter itu minimal ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk analisis sirkulasinya, sirkulasi kendaraan di luar tapak itu belum tersedia. Sirkulasi pejalan kaki bagian timur sudah tersedia. Ukuran jalan trotoarnya itu tinggi 2x20 cm dan lebarnya itu 400 cm. Analisis lintasan matahari, suhu panas tertinggi berada di atap bangunan pada siang hari. Di sisi bangunan terdapat bagian timur terdapat intensitas matahari paling tinggi, yaitu pada waktu pagi hari. Tanggapannya, di sisi bangunan bagian timur terjadi intensitas matahari paling tinggi waktu siang hari itu. Kita dapat mengakalinya dengan menggunakan atap yang dapat mereduksi panas seperti aspal, menggunakan pengerasan berupa paving block yang berongga agar dapat ditanami tumbuhan. Analisis arah angin, kondisi existing.
Hembusan angin di bagian utara cukup kencang karena berbatasan dengan jalan raya. Hembusan angin tidak kencang pada bagian selatan karena bersebelahan dengan bangunan Doremi. Cara untuk mengakalinya itu menggunakan sistem sirkulasi silang, bukaan jendela dan ventilasi yang besar-besar, lebar, dan luas untuk pencahayaan dan pengawaan buatan sehingga biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak. Analisis view, kondisi existing, view arah utara memiliki view yang sangat bagus karena langsung menghadap pada monumen terkenal yaitu Tugu Teki, dan sisi sebelah selatan tidak memiliki view spesial karena hanya ada perumahan warga dan rumah makan kecil. Untuk tanggapannya, menggunakan fasad sefungsional mungkin dan seestetis mungkin, sesuatu dengan taman bangunan perancangan arsitektur industrialis, maksudnya kontemporer, minimalis kontemporer. Untuk analisis vegetasi, kondisi existingnya terdapat beberapa pohon besar di arah utara atau depan tapak, sama seperti di arah barat tapak juga sama di arah utara barat tapak tidak ada sama sekali vegetasi di sebelah selatan tapak. Tanggapannya, menggunakan tanaman bonsai sebagai tanaman hias, pohon tanjung sebagai penyeduh, atau pohon palem sebagai pengarah dinding pembatas dan menambah kesan estetika bentuk dari bangunannya. Ini outputnya, Pak. Jalur keluar dari tapak itu ada pada sebelah sini, dan jalur masuknya itu ada pada sebelah sini. Side plan yang telah saya buat, Pak. Ini adalah transformasi bentuk dasar bangunan. Literasi transformasi bentuk dasar bangunan. Jadi saya itu mengambil bentuk bangunan yang mulai dari bentuk persegi panjang, kemudian mengalami transformasi bentuk adiktif atau penambahan pada atas bangunan. Bangunan mengalami transformasi bentuk subtraktif, pengurangan pada bagian depan dan belakang sisi kanan bangunan. Setelah terjadi transformasi bentuk, maka mendapatkan bentuk bangunan seperti pada gambar. Di situ terjadi penambahan bentuk yang terinspirasi dari gambar ini, dan kemudian ada pengurangan bentuk untuk bagian cardboard terinspirasi dari literatur yang telah saya dapatkan. Ini adalah analisis literatur analisis tampilan fasad. Dapat dilihat fasadnya itu kebanyakan warna itu monokrom dengan warna-warna netral dan tidak mencolok, dengan bentuk-bentuk garis yang indah namun sederhana. Jadi untuk pada pengaplikasiannya pada bangunan saya menggunakan banyak bukaan jendela besar sebagai pencahayaan alami sekaligus menghemat biaya, memasang banyak ventilasi agar serta menerapkan ventilasi silang agar sirkulasi udaranya bagus. Kemudian menggunakan dinding roster atau secondary skin sebagai pencahayaan alami dan sirkulasi yang baik, serta memperindah bentuk fasil bangunan, menggunakan atap dengan kemerangan tertentu agar air dapat mengalir, menambah kesan minimalis dan modern rumah. Jadi saya itu menggunakan atap beton, ductwork maksud saya. Desain fisiknya dapat dilihat pada gambar. Ini adalah denah layout. Terdapat pada bagian depan, kemudian cardboard, ruang tamu, dan sebagainya. Untuk output, untuk potongannya, Pak, saya mengambil potongan dari, saya memotong bagian ruang tamu, memotong ruang keluarga, kemudian memotong ruang makan dan juga dapur. Untuk potongan dari depan, di sini ada ruang kerja. Saya memotong bagian dari ruang kerja, ruang keluarga. Di sini ada ruang makan serta kamar tidur RT.
eh, dengan skala itu 1:100. Dan layout ruang kerja 0 skala dapat dilihat pada gambar. Dan ini perspektif interiornya menggunakan 0 skala juga. Untuk tampaknya, tampak depan terlihat seperti pada gambar. Tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak belakang. Outputnya Pak. Jadi ini tampak juga tapi menggunakan mata burung. View market saya Pak. View banner. Sekian Pak. Oke, mana tadi gambar perspektifmu? Bukan gambar inilah, gambar yang tadi. Perspektif interior Pak. Mata normal, mata manusia, mata normal mana? Ya, Pak. Bukan yang ini tadi, perspektif mata apa? Lanjut, bukan yang ini. Ya ini. Oke ya, ini kan kenapa kamu pindahkan lagi yang ini? Yang Ini, ke Pak, yang ini, ini. Oke, sekarang Bapak mau tanya, berdasarkan apa kamu menggunakan atap dak beton media? Berdasarkan literasi yang saya lihat itu Pak, kebanyakan itu gambarnya itu kebanyakan rumah modern kontemporer itu menggunakan bentuk-bentuk atap dak cor Pak. Dak beton. Menambah kesan, ya Pak, dak beton Pak, menambah kesan minimalisnya juga Pak. Oke, mana tadi studi literaturmu berdasarkan itu mana coba? Yang dari gambar Pak. Ini Pak. Kebanyakan studi literatur yang saya dapatkan mengenai minimalisme dan kontemporer, rumahnya itu kebanyakan menggunakan atap datar atau dak beton. Coba next, lanjut. Oke, setelah gambar ini mana? Lagi. Oke, yang ini. Bukan yang ini, bukan tadi ya, ini. Oh, jadi alasanmu menggunakan atap dak beton karena sesuai dengan tema saya Pak, yaitu minimalisme kontemporer. Oke, sesuai dengan tema kamu dan berdasarkan juga studi literaturmu ya. Iya Pak. Oke, bagus. Berarti kamu konsisten di tema apapun risikonya. Itu bagus. Oke, media ya. Iya Pak. Meskipun tampak terlihat belum selesai, tampak terlihat aneh, tapi kamu konsisten dengan tema. Itu bagus. Oke ya. Iya Pak. Oke. Terus coba jelaskan tentang tampak bangunan. Mana tadi tampak bangunan? Oke, tadi yang itu saja. Yang itu saja tadi kau jelaskan. Tampak bangunanmu. Bukan itu tadi deh. Yang tadi yang tadi tampak bangunan. Yang tadi mana yang tadi? Yang tadi itu loh, yang ada studi literaturmu. Oke, yang ini. Oke. Nah, ini. Coba jelaskan sama Bapak. Bentuk-bentuk bangunan itu kamu ambil dari studi literatur yang mana saja, coba. Baik Pak. Jadi bentuk bangunan saya itu mengambil studi literatur dari gambar itu ada tadi di sampingnya, itu sudah kau jelaskan. Enggak ya? Ya itu. Ini Pak. Ya Pak. Saya ambil dari Pinterest Pak. Atapnya itu dak bocor juga Pak, dengan ketinggian yang berbeda-beda. Ketinggian atapnya itu berbeda-beda Pak. Terus apalagi? Memasang banyak ventilasi serta menerapkan ventilasi silang agar sirkulasi udara yang bagus. Sirkulasi udara yang bagus. Maksud saya ventilasi silang juga Pak membuat kesan rumah itu menjadi lebih terbuka Pak. Jadi sirkulasinya pun juga bagus.
Kemudian di sini menggunakan atap-atap dengan kemiringan tertentu. Di sini atapnya saya miringkan agar nanti airnya, dan saya naikkan di bagian sisi sini agar nanti airnya itu dapat mengalir ke sini, Pak, di pipa pembuangan. Terus mana lagi? Ini tuh Pak, saya mengambil secondary skin atau dinding roster di bagian samping kiri untuk musola, karena menurut saya di situ paling tepat untuk menyimpan roster ini, karena di situ agar situasinya itu lebih bagus Pak, supaya lebih tenang ketika ibadah. Oke, apalagi? Itu aja? Iya Pak. Oke, nah sekarang dari ini semua, yang mana di bangunanmu? Coba, yang kelihatan mana? Bangunanmu yang dari itu semua yang mana di bangunanmu? Ini rosternya Pak, ventilasinya bukan yang besar, atap dengan kemiringan dengan ketinggian tertentu, serta saya miringkan ke belakang. Oke, bagus. Apa temamu tadi? Apa subjudulmu apa? Minimalis modern kontemporer. Oke, Dengan minimalis. tema Battlefield from the Basic. Oke, apa itu arsitektur minimalis kontemporer modern? Jadi Pak, minimalis modern kontemporer itu merupakan arsitektur modern yang tidak ketinggalan zaman, yang tidak terpatok pada zaman tertentu dan selalu berubah-ubah, namun tidak ketinggalan zaman Pak, seperti itu. Oke, bagus. Apa ciri-cirinya media? Ciri-cirinya itu bentuknya itu kebanyakan lurus, bukan warnanya juga warnanya banyak monokrom, serta banyak bukanya Pak. Itu. Menggunakan juga material-material alami seperti kayu dan sebagainya. Apakah ciri-cirinya itu ada di bangunanmu? Ada Pak. Mana Saya contoh? mengambil dinding ini untuk menggunakan material kayu agar ada material alamnya Pak. Kemudian menggunakan bukan besar, saya menggunakan jendela-jendela yang besar di sini agar terkesan lebih menampakkan tema saya Pak. Kemudian warnanya juga saya mengambil monokrom dengan warna abu-abu serta coklat dan putih. Oke, bagus. Media, apa hasil analisis tapak view pada bangunanmu? Analisis tapak view pada bangunan saya Pak. Menghasilkan apa pada bangunanmu? Ya Pak. Hasil analisis tapak view atau arah pandang pada bangunanmu apa? Baik Pak. Jadi Pak, bangunan saya itu menghadap langsung ke MTQ. Jadi kamar utama itu langsung jendelanya view-nya itu langsung ke MTQ. Oke, bagus. Apa hasil analisis matahari terhadap bangunanmu? Matahari itu puncak panasnya itu berada ketika di siang hari. Jadi saya menggunakan atap ini Pak untuk mereduksi panas serta jadi Pak dalam ruangan ini tidak panas Pak. Justru beton itu. Ya Pak. Justru beton itu menyebabkan ruangan menjadi panas. Alasanmu apa? Kalau Bapak ngomong begitu, tanggapanmu gimana? Mungkin saya salah literatur Pak, karena yang seperti yang saya baca tadi Pak, menggunakan atap datar itu mereduksi panas Pak. Itu hasil bacaanmu ya? Iya Pak. Oke. Sekarang apa hasil aturan-aturan bangunan pada bangunanmu?
Jadi Pak, Coba buka set planmu atau apa set planmu. ya, Pak. Jadi saya menggunakan carport dan bukannya garasi Set planmu karena mana? Set planmu. Ya, coba. saya menggunakan carport bukan garasi karena sesuai dengan aturan bangunan tidak boleh memasang bangunan permanen minimal sejalan gitu Pak, ukuran sejalan itu Pak. Sehingga kamu menggunakan. Kemudian carport bukannya garasi, carport. Lanjut. Kemudian bangunannya juga Pak, sirkulasi keluar dan masuknya saya mengambil bagian sini karena di sini itu untuk sirkulasi agar nanti Pak, karena kan di sini rame Pak, jadi kalau mau masuk lewat sini kayaknya akan muter-muter lagi Pak. Jadi saya ambil sirkulasi dari sini Pak, sirkulasi masuknya Pak. Maksudnya Oke. sini kan di dua arah Pak, jadi saya mengambil sirkulasi dari sini Pak. Oke. Ini set planmu kenapa enggak ada ukurannya? Saya lupa menambahkannya Pak. Kok lupa gimana sih ya? Dan kedepannya jangan lupa ya, set plan itu harus ada ukuran lengkap, nama jalan, ya, Ya Pak. arah orientasi mataharinya mana, arah orientasi arah utara itu mana, nggak ada juga, ya? Ya Pak. Iya, kan Bapak sudah kirimkan kemarin, kita sudah bahas kemarin. Ya, nama jalan tidak ada. Ya kamu potong loh sana, ada kamu crop. Gimana sih? Ukuran, nama jalan kok enggak ada. Ada nggak nama jalan? Tidak Pak. Iya ya, kedepannya jangan lupa ya, karena side plan itu seperti itu, ya. Iya Pak. Hmm. Terus apa pengaruh angin, Iya, Pak. analisis tapak angin terhadap bangunanmu? Hasilnya apa? Jadi Pak, karena bagian sini itu merupakan arah angin yang paling kencang, jadi saya menaruh pohon-pohon di sini untuk Mereduksi, mengurangi mereduksi. reduksi angin tersebut Pak. Jadi debu-debu itu Pak tidak sampai masuk ke dalam ruangan dalam bangunan Pak, karena sudah direduksi oleh tanaman-tanaman vegetasi. Apa hasil analisis? Apa hasil analisis? Apa lagi? View sudah, angin sudah, matahari sudah, atau turun bangunan sudah. Vegetasi, ada nggak vegetasi pada bangunanmu? Ada vegetasinya Pak, tadi sudah ada Pak. Bagian depan saya menaruhkan pohon besar supaya seperti yang saya katakan Pak, karena bagian sini itu arahnya angin yang paling kencang, jadi besar kemungkinan kalau angin kencang itu membawa debu, jadi saya menaruh pohon besar di sini agar nanti dia mereduksi angin tersebut Pak. Akhirnya bangunan juga tidak membuat debu-debu masuk dalam bangunan Pak. Di bagian sini juga nanti ada bangunan tiang gondokan agar nanti anginnya juga seperti yang saya katakan tadi, debu-debu mereduksi angin serta debu-debu yang masuk pada bangunan. Tanaman tiang gelodokan, tanaman gelodokan tiang. Iya Pak. Ya, bukan bangunan tiang gelodokan, tanaman gelodokan tiang. Ya. Ya. Oke. Terus Bapak mau tanya, itu diagram bubble-mu, hasil diagram bubble-mu connect nggak dengan denahmu? Iya Pak. Mana? Itu diagram bubble-mu tadi. Ya itu.
Ya Pak. Connect kah Tapi dengan Pak, denahmu? saya ubah di bagian kartu. Apa? Yang Saya mana? ubah tempat kartunya Pak. Oh, kamu rubah. Tempat kartunya Pak. Yang seharusnya ya Pak. Yang seharusnya bagian kanan, saya ambil di bagian kiri karena masuknya itu kan nanti dari depan. Jadi Oke. nanti lebih gampang kalau kartunya itu bagian kiri. Berarti kamu belum feedback ya? Iya Pak. Oke, enggak apa-apa. Oke, coba tadi lihat denah layoutmu yang kamu gambar perspektif interiornya mana? Mana yang perspektif? Ya, oke. Nah, sekarang ini denah layout Saya apa? mengambil Coba, ini denah layout apa? Ruangan kerja. Denah layout ruang kerja Pak. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak, Iya Pak. apakah denah layout ruangan kerja ini kamu konsisten perabotnya yang ada di program kebutuhan ruangan? Iya Pak. Hah? Konsisten nggak? Ada lemari, Iya Pak. apa nih? Dua. Iya Pak, lemari karena saya menggunakan lemari dua badan di sini Pak. Sebenarnya, tapi Dan itu tertulis di program ruanganmu kah? Coba iya jawab, Pak, tertulis Pak. jawab pertanyaannya Bapak. Apakah denah layoutmu ini yang ada perabot-perabotnya ini tertulis di program ruanganmu? Iya Pak, tertulis Pak. Oke, coba ke next lagi. Coba next lagi, next. Tadi ada berapa tadi anumu? Bukan. Oke, perspektif denah layoutmu mana lagi selain ini? Denah layoutmu kan ada dua, Bapak minta tolong. Mana lagi? Saya mengambil cuma denah layout ruang kerja Pak. Ruang Oh, kerja saja yang saya ambil. seharusnya dua. Ya. Iya Pak. Coba lagi, mana denahmu? Nah, denahmu ini notasinya enggak ada ya. Kamu belum perbaiki ya. Yang A, B, C ada enggak? Iya Pak, belum saya perbaiki Pak. Terus belum ada keterangannya situ denah lantai 1 skala itu tidak ada. Ya. Dan saya tidak memakai ketinggian lantai tertentu Pak. Tidak, pertanyaannya Bapak adalah kamu tidak tulis di situ notasi denah lantai 1 skala 1:100. Tidak ada kan? Oh iya Pak. Seharusnya ada kamu tulis ya. Terus ini juga notasi-notasimu tidak ada 1, 2, 3 A, B, C. Ya. Iya Pak. Ya, cara penulisan ini mah kayak berantakan sekali ukuran-ukurannya ya. Iya Pak. Ya, kan kemarin kan Bapak sudah kirim itu aturan-aturan atau standar-standar bagaimana cara menggambar. Itu sisa aku aplikasikan di sini. Kamu kayaknya enggak baca ya. Kita sudah jelaskan pernah malam-malam sambil nge-zoom. Mungkin kau enggak masuk atau gimana. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak, apakah denahmu ini terhubung dengan konsep kebutuhan ruangan, terutama diagram bubble itu? Terhubung Pak. Oke, terhubung. Oke, mana tampakmu? Ya Pak. Tampak bangunanmu mana, Media? Oke, ini tampak depanmu. Ya Pak. Ini tampak depan. Itu materialnya apa, Media? Yang itu Pak, material itu kayu Pak. Oh, kayu. Oke, bagus. Ini kamu gambar sendiri, Media? Iya Pak. Ini tampaknya kamu gambar sendiri. Iya Pak. Alhamdulillah bagus. Mana potonganmu? Nah, mana potonganmu? Nah, ini potongan. Ini kan potongan BB. Nah, di denahmu ada nggak garis potongannya? Iya Pak. Di denahmu ada nggak garis potongannya? Tidak ada Pak. Mana?
Saya tidak menemukan Pak. Iya Pak. Seharusnya Tapi kamu potong di mana di ada situ? di sini Pak. Seharusnya kau potong di mana? Di sini Pak. Iya, lain kali Di kamu dari memotong ruang tamu, dari ruang tamu, teras memotong ruang tamu, kemudian ruang keluarga, ruang makan, serta dapur Pak. kenapa tidak ada garis potongan di situ? Lupa? Saya lupa menambahkannya Pak. Oh, lupa Iya Pak. menambahkan. Oke, ya. Coba potongan selanjutnya mana? Sini ada potongan AA. Nah, ini di mana Dari kau potong? ruang kerja, Mana di denahmu? ya, Pak. Ruang kerja Pak, memotong ruang keluarga, Kursormu. kemudian kamar tidur, Oh, ke situ. tamu. Tidak ada juga garis potongan di situ ya? Iya Pak. Harusnya kau tambahkan ya. Pak. Oke. Iya Pak. Coba mana potonganmu? Nah, ini potongan apa ini? AA. Iya Pak. AA. Berapa Skalanya tingginya? 1:100. Tinggi bangunanmu? Untuk bagian sini itu Pak, ketinggiannya itu 6 meter, dan bagian kiri itu ketinggiannya itu 3 meter. Mana 6 meter? Karena kan Pak, atap saya itu tidak ukurannya ketinggiannya itu tidak rata Pak. Oke. Seharusnya ada notasi di sini juga ya. A, B, C, D. Mengikuti denah ya. Iya Pak. Oke. Mana potongan selanjutnya? Yang ini potongan BB Pak. Ya, seharusnya ada notasinya juga ya. A, B, C itu ya. Berapa tinggi bangunan di situ? Iya. Sama seperti tadi Pak, bagian depan ini 4 meter dan bagian sini seharusnya 6 meter Pak. 6 meter. Iya Pak. Kamu hitung dari mana itu? 3 meter tadi 6 meter itu. Hitung dari mana? Mulai dari mana? Dari lantai Dari mana? Kepala? dari dasar lantai Pak sampai dari dasar lantai sampai atas tukang cornya tersebut Pak. Mana coba kursormu? Bapak enggak lihat. Dari mana? Dari sini, kepala Pak. slop. Dari sini. Dari kepala slop. Iya Pak, dari alasnya Pak. Dari mana? Maaf Pak. Iya. Dari kepala slopnya Pak. Sampai dengan Atap dacornya Pak. Iya. Depannya Pak. Itu ya. Oke, Iya, coba Pak. mana denahmu? Mana situ hierarki lantai? Kenapa tidak tertulis? Iya Pak. Level lantaimu mana? Plus 00 mana? Maaf Pak. Saya banyak kekurangan di denah saya Pak. Kenapa? Iya Pak. Kenapa banyak kekurangan? Kamu jarang masuk. Kemarin Pak saya tidak masuk Pak. Iya, kenapa tidak ada level lantai di situ? Padahal kita sudah diskusikan. Belum bikin? Saya lupa lagi menambahkannya Pak. Nanti Iya, ke depannya Pak. Belum kalau sempat bikin. masuk SPA 2, jangan lupa itu ya. Media ya. Baik Pak. Ya. Iya Pak. Nah, menurutmu di sini di dinamo yang mana terjadi level lantai itu? Hierarki lantai itu? Di bagian kamar mandi Pak. Di mana lagi? Dan teras. Dan juga terasnya Pak. Oke, yang kasih tahu temanmu, Bapak tanya media ya, bukan temanmu ya. Ya, Iya, Pak. media. Kasih tahu temanmu ya. Iya Pak. Iya Pak. Mana set planmu media? Mana set planmu? Set planmu mana media tadi? Set planmu. Oke. Seharusnya sini juga kau munculkan ya
level lantai itu ya. Misalnya dari bangunan utama ke teras, ke carport, sampai ke muka tanah. Kemarin kan kita sudah membahasakan kan? Kita sudah diskusikan Iya, kan Pak. jauh-jauh hari ya. Kamu tidak terapkan ya? Iya, Iya, Pak. tidak terapkan. Iya, Oke, Pak. Setuju. oke ya. Oke, mana Iya, tadi Pak. bangunanmu? Tampaknya yang perspektif. Eh, Satunya, oke yang ini, oke. Oke, media, Iya, media. Pak. Oke, pertanyaan penutup, media. Pertanyaan penutup. Apa kesanmu? Apa kesanmu belajar SPA 1? Kesan saya itu di SPA 1, Pak, saya sangat senang, Pak, karena bisa mendapat dosen pembimbing seperti Bapak, karena seperti yang kita ketahui kalau teman-teman saya yang lain itu, Pak, mereka tuh manual, Pak. Jadi saya banyak mendapat pelajaran dari Bapak, karena kita menggunakan teknologi, Pak. Jadi itu lebih mempercepat kita, Pak. Jadi kita juga lebih banyak dapat ilmu, Pak. Alhamdulillah. Oke, media. Iya, Pak. Oke, dari pertemuan keberapa ya? Kita ketemu pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8 sampai dengan penutup ya. Bapak lihat kamu anaknya tekun. Ya, Iya, Pak. semangat belajarnya tinggi ya. Kemauan belajarnya juga tinggi, bagus ya. Iya, Pak. Yang jelas Bapak perhatikan kamu mau terus belajar. Itu bagus sekali, media. Iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Terus hasil pekerjaanmu ini menurut Bapak bagus sekali. Ya, untuk kapasitas SPA 1, untuk kapasitas SPA 1 menurut Bapak apa hasil pekerjaanmu ini bagus sekali. Ya. Intinya tadi kamu konsisten dengan temamu. Ya, itu penting sekali ya, kamu konsisten dengan temamu. Apapun risikonya kamu konsisten, itu bagus sekali. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kedepannya media Bapak kasih saran kedepannya terus diasah terus ya. Banyak belajar ya. Setiap kamu mau mendesain media, kamu harus punya tema atau subjudul. Misalnya kamu mau mendesain apa, kamu harus punya tadi arsitektur kontemporer kah, arsitektur modern minimalis kah, arsitektur jengki kah. Kamu harus konsisten di situ. Iya, Pak. Ya? Oke? Baik, Pak. Oke. Kamu harus semangat terus, media. Ya, kamu harus Bapak lihat kekurangan kamu kayaknya kurang percaya diri. Ya. Ya, kamu harus percaya diri, media. Apa yang kamu kerjakan ini bagus sekali. Ya. Oke, media? Iya, Pak. Oke, terus diasah, terus dikembangkan, dan belajar sama senior yang tepat. Siap, Pak. Oke, terima kasih banyak, media. Hasil pekerjaanmu bagus sekali. Media telah melaksanakan ujian final ini dengan spektakuler, bagus sekali. Bapak tutup Terima kasih, Pak. kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke ya, Bapak sudah kasih nilai A ya. Ya, Pak. Makasih, Pak.